Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carmila dengan NIM 24602020. Prodi Akuntansi dari Universitas Indonesia Timur Makassar. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah saya, mata kuliah pengantar ekonomi mikro yang berkaitan tentang teori produksi. Pendahuluan. Dalam ilmu ekonomi, khususnya ekonomi mikro, teori produksi merupakan salah satu konsep fundamental yang membahas bagaimana suatu usaha atau perusahaan mengubah input menjadi output. Input yang dimaksud mencakup berbagai faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, bahan baku, tanah, dan keahlian manajerial yang kemudian diolah melalui proses tertentu untuk menghasilkan barang atau jasa yang dapat dikonsumsi atau dijual di pasar. Teori produksi tidak hanya menjelaskan proses perubahan input menjadi output secara fisik, tetapi juga mencakup analisis tentang efisiensi penggunaan sumber daya, pengambilan keputusan produksi, serta perencanaan dan pengendalian biaya. Pentingnya teori produksi terletak pada perannya dalam membantu pelaku usaha memahami hubungan antara input dan output, serta bagaimana cara mengoptimalkan kombinasi faktor-faktor produksi untuk mencapai tingkat produksi yang maksimal dan biaya yang minimal. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, pemahaman terhadap teori produksi memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi pemborosan, dan menyesuaikan strategi produksi sesuai dengan permintaan pasar. Di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, teori produksi semakin relevan karena perkembangan teknologi dan inovasi terus mempengaruhi cara produksi dilakukan. Perusahaan dituntut untuk beradaptasi dengan teknologi, otomatisasi, dan sistem produksi yang lebih efisien agar tetap kompetitif. Oleh karena itu, melalui makalah ini akan dibahas lebih lanjut konsep besar teori produksi, faktor-faktor yang mempengaruhi produksi, serta penerapan teori produksi tersebut dalam dunia nyata guna memahami pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan produksi. Konsep produksi. Pengertian produksi dalam ekonomi mikro. Dalam ekonomi mikro, produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Produksi melibatkan proses mengubah input atau faktor produksi menjadi output barang atau jasa yang siap dikonsumsi. Teori produksi dalam ekonomi mikro mempelajari bagaimana perusahaan membuat keputusan tentang beberapa banyak output yang akan diproduksi dan berapa banyak input yang akan digunakan untuk mencapai tujuan memaksimalkan keuntungan. Tujuan produksi. Tujuan produksi yaitu memenuhi kebutuhan konsumen, memperoleh keuntungan, menghasilkan barang setengah jadi, menjadi stimulan tumbuhnya usaha produk lain, mengurangi angka pengangguran, meningkatkan penghasilan masyarakat dan negara, menjadikan produksi Indonesia dikenal di dunia internasional.
Pelaku produksi, rumah tangga produsen, perusahaan. Pelaku utama dalam kegiatan produksi bertugas menggabungkan faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan perusahaan. 2. Rumah tangga konsumen, lebih dikenal sebagai konsumen, tapi juga bisa menjadi pelaku produksi dalam skala kecil. 3. Pemerintah, melayani kepentingan masyarakat luas dan mendukung kegiatan ekonomi nasional. 4. Koperasi, badan usaha yang dimiliki dan dikelola bersama oleh anggotanya. Hubungan produksi dengan konsumsi dan distribusi. Produksi, konsumsi, dan distribusi saling berkaitan dalam kegiatan ekonomi. Produksi menghasilkan barang atau jasa, distribusi menyalurkan hasil produksi kepada konsumen. Konsumen adalah penggunaan barang atau jasa oleh konsumen. Tanpa produksi, tidak ada barang yang bisa dikonsumsi. Tanpa distribusi, barang tidak sampai ke konsumen. Tanpa konsumen, produksi tidak akan berlanjut. 3. Membentuk siklus ekonomi yang saling bergantungan. Faktor-faktor produksi. 1. Faktor produksi alam. Itu segala sumber daya alam yang digunakan dalam proses produksi seperti tanah, air, hutan, dan mineral. Kedua, faktor produksi tenaga kerja. Usaha atau jasa yang diberikan manusia, baik fisik maupun pikiran, dalam kegiatan produksi. Ketiga, faktor produksi modal. Semua barang hasil produksi yang digunakan lagi untuk memproduksi barang atau jasa lain seperti mesin, alat, dan bangunan. Faktor produksi kewirausahaan, kemampuan seseorang dalam mengelola, mengorganisir, dan mengambil risiko dalam menjalankan proses produksi. Fungsi produksi. Pengertian fungsi produksi. Fungsi produksi adalah hubungan matematis yang menunjukkan jumlah output atau hasil produksi yang dapat dihasilkan dari sejumlah input faktor produksi tertentu. Rumus fungsi produksi secara umum. Q sama dengan F dalam kurung L, K. Keterangan Q sama dengan output atau jumlah barang atau jasa yang diproduksi. F itu fungsi yang menunjukkan hubungan antara input dan output. L tenaga kerja, dan K modal. Fungsi produksi jangka pendek. Fungsi produksi jangka pendek adalah hubungan antara jumlah output yang dihasilkan dengan satu input variabel seperti tenaga kerja, sementara input lainnya seperti modal atau mesin dianggap tetap. Fungsi ini menunjukkan bagaimana perubahan input variabel memengaruhi jumlah output dalam jangka pendek. Karakteristik fungsi produksi dalam jangka pendek, yaitu ada input tetap dan input variabel. Mengikuti hukum hasil tambahan yang menurun, output berubah saat input variabel ditambah. Fungsi produksi jangka panjang. Fungsi produksi jangka panjang adalah hubungan antara output dan semua input yang bersifat variabel, karena dalam jangka panjang tidak ada input yang tetap. Produsen bisa mengubah segala faktor produksi untuk mencapai efisiensi maksimal. Ciri-ciri fungsi produksi jangka panjang. Yang 1, semua input bersifat variabel. Kedua, tidak ada
input tetap. Ketiga, bisa terjadi skala hasil meningkat tetap atau menurun. Keempat, fleksibel dalam penyesuaian input untuk efisiensi. Kurva produk total, produk rata-rata, dan produk marginal. Produk total menunjukkan hubungan antara jumlah input atau pakan dan output seberat ayam. Awalnya penambahan pakan meningkat, produksi yang cepat. Pada titik C, kenaikan produksi mulai melambat. Titik M menunjukkan produksi total maksimal. Setelah itu penambahan pakan justru menurun kan hasil. Kurva ini menggambarkan hukum tambahan yang semakin berkurang. Kurva produk rata-rata. Kurva menunjukkan hubungan antara produksi total atau KPT dan produksi rata-rata KPR, produksi marginal terhadap input. KPT naik lalu turun, memaksimalkan di titik M. KPM naik lalu turun 0 di titik M. KPR naik memaksimum di titik E saat berpotongan dengan KPM. Ini menggambarkan bahwa tambahan input awal meningkat hasil, tetapi setelah titik tertentu hasil tambahnya menurun. Kurva produk marginal. Kurva di atas menunjukkan produk marginal terhadap jumlah tenaga kerja. Secara singkat, kurva ini menunjukkan bahwa pada awalnya tambah tenaga kerja meningkat produksi marginal, namun setelah titik tertentu setiap tambahan tenaga kerja justru menghasilkan tanpa output yang semakin kecil. Ini mencerminkan hukum hasil tambahan yang menurun. Hukum-hukum dalam produksi. Satu, hukum kenaikan hasil yang semakin berkurang. Hukum kenaikan hasil yang semakin berkurang menyatakan bahwa jika input variabel seperti tenaga kerja terus ditambah sementara input lainnya tetap, maka tambahan output atau produk marginal akan semakin menurun setelah titik tertentu. Kedua, hukum hasil skala. Hukum hasil skala menjelaskan bagaimana perubahan output terjadi jika semua faktor produksi ditambah secara proporsional dalam jangka panjang. Ada 3 kemungkinan. 1. Skala hasil meningkat, output meningkat lebih dari proporsi kenaikan input. Contoh, input naik 2 kali, output naik 3 kali. Skala hasil tetap konstan, output meningkat sebanding dengan kenaikan input. Contoh, input naik 2 kali, output juga naik 2 kali. Skala hasil menurun, output meningkat kurang dari proporsi kenaikan input. Input naik 2 kali, output hanya naik 1,5 kali. Substitusi dan komplementaritas faktor produksi. Substitusi faktor produksi adalah kondisi ketika satu faktor produksi dapat digantikan oleh faktor lain tanpa mengurangi output. Misalnya, mesin menggantikan tenaga kerja. Komplementaritas faktor produksi adalah hubungan antara faktor produksi yang saling melengkapi sehingga harus digunakan bersama untuk menghasilkan output. Misalnya, mesin membutuhkan operator,
Berikut penjelasan singkat faktor yang mempengaruhi substitusi dan komplementaritas. 1. Tenaga teknologi. Teknologi canggih mempermudah penggantian antara faktor. 2. Harga faktor produksi. Faktor yang lebih murah cenderung dipilih. 3. Jenis proses produksi. Ada proses yang butuh faktor saling melengkapi. 4. Ketersediaan faktor. Faktor yang langka sulit disubstitusi. Kelima, efisiensi produksi. Produsen memilih kombinasi faktor yang paling efisien. Efisiensi produksi. Pengertian efisiensi teknis dan efisiensi ekonomis. Efisiensi teknis adalah kondisi di mana produsen dapat menghasilkan output maksimal dengan jumlah input tertentu atau menggunakan input paling sedikit untuk menghasilkan output tertentu tanpa membuang sumber daya. Efisiensi ekonomis terjadi saat produsen tidak hanya efisien secara teknis, tapi juga mampu meminimalkan biaya produksi dengan memilih kombinasi input yang paling murah untuk menghasilkan output yang diinginkan. Cara mengukur efisiensi produksi. Efisiensi produksi mengukur seberapa efektif sumber daya digunakan dalam proses produksi. Ada beberapa cara untuk mengukurnya, tetapi secara umum efisiensi produksi dihitung dengan membandingkan output aktual dengan output standar, lalu dikalikan 100%. Langkah-langkah untuk mengukur tentukan output per unit yang benar diproduksi selama periode waktu tertentu. Kedua, tentukan output standar. Tentukan target produksi yang seharusnya dicapai dalam kondisi ideal. Ini bisa didasarkan pada data historis atau standar industri. Hitung efisiensi produksi. Gunakan rumus produktif efisiensi produksi sama dengan output aktual per output standar dikali 100%. Optimalisasi penggunaan faktor produksi. Optimalisasi penggunaan faktor produksi adalah proses penyesuaian jumlah dan jenis input seperti tenaga kerja, modal, dan bahan baku agar output yang dihasilkan paling besar dan biaya yang paling rendah. Ini dilakukan agar kegiatan produksi berjalan efisien tanpa pemborosan sumber daya dan pemberian keuntungan maksimal bagi produsen. Optimalisasi juga membantu menyesuaikan input sesuai kebutuhan dan kapasitas produksi. Tujuannya, 1. Meningkatkan produktivitas, 2. Mengurangi pemborosan, 3. Menekan biaya produksi, 4. Mencapai efisiensi teknis dan ekonomis. Implikasi teori produksi dalam dunia nyata. Penerapan teori produksi dalam dunia nyata. 1. Menentukan kombinasi input yang efisien. 2. Menerapkan hukum hasil yang semakin berkurang. 3. Menghitung skala produksi yang optimal. 4. Penggunaan teknologi dan otomatisasi. 5. Evaluasi produktivitas tenaga kerja dan mesin. 6. Perencanaan produksi dan pengendalian biaya.
Relevansi teori produksi dalam UMKM dan startup. Relevansi teori produksi dalam UMKM dan startup. 1. Mengelola sumber daya terbatas secara efisien. 2. Menekan biaya produksi untuk meningkatkan margin keuntungan. Ketiga, menentukan skala usaha yang optimal sesuai kemampuan. Keempat, meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan alat kerja. Kelima, membantu perencanaan pertumbuhan usaha secara bertahap. Keenam, maksimalkan output dan input seminimal mungkin. Ketujuh, meningkatkan daya saing melalui efisiensi produksi. Tantangan produksi di era digital dan otomatisasi. Berikut tantangan produksi di era digital dan otomatisasi. 1. Adaptasi teknologi baru yang cepat dan terus berubah. Kedua, kebutuhan tenaga kerja terampil di bidang digital dan otomatisasi. Ketiga, biaya implementasi tinggi untuk sistem digital dan mesin otomatis. Keempat, risiko keamanan siber dan perlindungan data produksi. 3. Ketergantungan pada sistem digital, rawan error atau gangguan. Keenam, resistensi karyawan terhadap perubahan teknologi. 7. Integrasi sulit untuk sistem lama dan teknologi baru. 8. Kesenjangan digital antar perusahaan kecil dan besar. Kesimpulan, teori produksi merupakan salah satu konsep utama dalam ekonomi mikro yang menjelaskan bagaimana proses mengubah berbagai input seperti tenaga kerja, modal, bahan baku, tanah menjadi output berupa barang dan jasa. Melalui pemahaman teori ini, pelaku usaha dapat mengelola faktor-faktor produksi secara efisien untuk mencapai hasil optimal dengan biaya serendah mungkin. Teori produksi juga menekankan pentingnya efisiensi teknis dan efisiensi ekonomis dalam proses produksi, serta membantu perusahaan menentukan kombinasi input yang tepat sesuai dengan skala usaha dan tujuan produksi. Selain itu, teori produksi menjadi dasar dalam perencanaan produksi, pengambilan keputusan, serta peningkatan produktivitas di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Dalam konteks perkembangan teknologi dan digitalisasi saat ini, penerapan teori produksi semakin penting agar perusahaan mampu berinovasi, menekan biaya, dan tetap kompetitif. Dengan demikian, teori produksi tidak hanya relevan dalam kegiatan produksi konvensional, tetapi juga dalam menghadapi tantangan
ekonomi modern yang kompleks dan dinamis. Sekian pembahasan materi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.